Teman-temanku yang berbahagia, pemilihan kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi atau rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar dan berpotensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Sedang ceramah di hadapan masyarakat, gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa diantaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat penghalusan pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau eufemistis. Kita pun tentu gelisah sebagai pelajar. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa teman-teman atau para remaja seumuran kita yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antara sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Santunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya kesantunan atau tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat nilai-nilai kesantunan di kantor yang berbeda dengan di pasar, di terminal, dan di rumah. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat gampang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan santunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dan penguasaan intelek. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga, padahal belajar bahasa sebaiknya dilakukan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakannya. Anak belajar kata santun berbahasa mulai dari lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep qaulan karima yang berarti ucapan yang lemah lembut penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan qaulan ma'rufah, yang berarti kata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat penutur. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemurnian pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan,
kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat, kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja hal itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.